Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal geometri transformasi. Nah, ini masuk ke dalam kisi-kisi matematika wajib kelas 11 untuk PAS semester ganjil. Oke, ini langsung ke nomor 1. Koordinat bayangan dari Q 4,-7 setelah ditranslasikan oleh T min 3,4 adalah. Jadi berarti kita akan mencari Q aksen ya. Nah gini ya, Q aksen itu didapat dari Q ditambah translasi kan. Berarti Q nya itu ini 4 min 7 ditambah translasinya adalah min 3 4. Maka hasilnya jumlahin ya, 4 ditambah min 3 adalah 1, min 7 tambah 4 min 3. Jadi hasilnya adalah 1, min 3. Oke, mudah ya. Lanjut ke soal nomor 2. Koordinat bayangan titik B oleh suatu translasi adalah B aksen. Komponen translasi tersebut adalah, nah yang ini kita akan mencari T-nya. Jadi di sini B aksennya udah ada. Ada B aksen. Di sini ada B juga. Nah, yang dicari adalah yang T-nya. Nah, arti ya udah tinggal kita masukin aja ya. Ini 7 5. So, B-nya adalah 2 8 ditambah T. Nah, untuk mencari T, berarti yang 2 dan 8 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 7 5. Ini awalnya penjumlahan, pindah ke kiri jadi pengurangan. Nah, ini sama dengan T. Maka didapatlah bahwa T adalah 7 dikurangi 2 5 dikurangi 8 min 3. Inilah T-nya. 5, min 3. Gampang ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Koordinat bayangan dari M min 1,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Oke, ini sekarang kita ke refleksi atau pencerminan. Jadi kalau refleksi itu rumusnya gini ya. Kalau ini dia terhadap X sama dengan 1, berarti terhadap X sama dengan H. X sama dengan H itu rumusnya adalah gini ya, kita tulis dulu deh. Tulisnya gini aja, X aksen, Y aksen gitu ya, sama dengan atau pakainya yang kayak gimana? Gini aja deh. Misalkan kita punya P-nya itu X, Y, kemudian akan dicerminkan terhadap, berarti kalau pencerminan adalah M ya, X sama dengan 1, X sama dengan H dulu deh. Berarti P aksen itu 2H min X, Y. Nah, kalau misalkan dicerminkannya terhadap garis Y sama dengan K, maka yang berubah yang si Y-nya. Tapi karena di sini adalah X sama dengan H, maka yang berubah adalah si X-nya. Jadi untuk soal yang ini M-nya udah ada min 1,5. Berarti M min 1,5 dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Berarti M aksennya kita rubah ini ya, ini H-nya yang ini kan. Berarti 2 dikali 1 dikurang ini X-nya. X-nya min 1 ya. Y-nya 5. Maka hasil akhirnya M aksen ini 2 dikali 1 2, min jadi plus ya. 2 ditambah 1 3. Ini tetap 5. 3,5. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk rumus-rumusnya ada di pembahasan sebelumnya ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah 3,5. Kemudian untuk yang nomor 4, titik F aksen adalah titik bayangan dari F 3,7 setelah diputar sejauh 270 derajat. Nah, dengan pusatnya O-nya itu adalah 0,0 dan searah putaran jarum jam. Oke, di sini ada kata searah. Searah putaran jarum jam. Ini gini ya. Ya, searah putaran jarum jam itu artinya berarti sudutnya itu berarti negatif 270
derajat. Berarti kita gunakan rumus. Jadi kalau misalkan kita punya P, X, Y, ini akan diputar, berarti apa namanya kalau diputar? Rotasi ya. Dirotasi. Ini pusatnya O-nya itu 0,0 dengan setelah diputar sejauh min 270 derajat. Kenapa jadi min 270 derajat? Karena di sini tadi ya searah putaran jarum jam. Kalau dia searah putaran jarum jam, sudutnya negatif. Maka rumusnya kita gunakan yang min Y, X. Nah, ini ya. Oke, kita masukkan. Ini misalkan kita punya F-nya adalah 3,7. Dirotasikan terhadap ini ya, pusatnya O dengan sudut putarnya min 270 derajat. Maka F-aksennya ini lihat, min Y ini kan awalnya Y, nah 7 ya. Dikasih negatif jadi min 7, X-nya adalah 3. Ya udah tulis lagi 3. Inilah jawabannya, min 7,3. Kemudian kita ke soal nomor 5. Koordinat M 2,6 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala min 3. Koordinat bayangan titik M adalah, berarti kita akan mencari M aksen. Nah ini untuk mencari M aksen berarti tinggal kita kalikan aja kan. Ya kalau dilatasi itu kan perskalaan atau yang pembesaran kayak gitu kan. Berarti kalau misalkan kita punya M-nya adalah 2,6, dia akan didilatasikan dengan pusatnya O, skalanya negatif 3. Maka M aksennya ini nih, si min 3 kita kalikan aja ke si X dan Y nya. Jadi hasilnya adalah min 3 kali 2 jadi min 6. Kenapa nih? Bentar. Nah terus min 3 kali min 6 hasilnya adalah 18. Inilah hasilnya, min 6,18. Jadi tinggal kali-kaliin aja ya skala dengan si koordinat di M-nya. Kemudian untuk nomor 6, pada dilatasi O 0,K, titik H aksennya min 4,7 adalah bayangan dari titik H min 8,14. Jika O-nya 0,0 maka nilai K-nya berapa? Berarti ini mencari sininya nih, mencari si skalanya. Berarti kan tadi gimana? Berarti gini ya, kalau tulis dulu deh. Ini kalau misalkan kita punya P, X, Y akan dilatasikan terhadap O, K. Berarti P aksennya adalah K dikali X terus K dikali Y gitu kan ya. Nah sekarang kita akan merubah ini. Dia yang ada si H aksen dengan H-nya aja. Berarti H, tulis dulu. Di sini adalah min 8,14. Nah ininya belum diketahui kan ya si K-nya. Berarti ini 0,K, masih tulis gini. Nah di sini sudah ada H aksen. H aksennya itu min 4,7. Min 4,7 itu adalah K dikali X. Oke, kita tulis di sininya. K dikali X ini ada kan? Min 8 ya. Min 8, yang ini K dikali Y. K dikali 14. Oke, ini H aksennya ketemu di atas. Nah sekarang kita samakan. K dikali min 8 adalah min 8K. Ini sama dengannya hasil ininya kan, min 4. Kemudian yang K dikali 14 sama dengannya yang 7. K dikali 14 ya udah 14K sama dengan 7. Kita cari K-nya. Untuk mencari K berarti ini ya, min 4 dibagi min 8 sama dengan 4/8 atau 1/2. Ini juga sama, 14K berarti K sama dengan 7/14. Ini semuanya kita sederhanakan, dibagi dengan 7 dua-duanya berarti 1/2. Sama ya, K-nya adalah 1/2. Jadi untuk soal nomor 6 kita dapatkan bahwa nilai K adalah 1/2. Nah kemudian untuk nomor 7, jika J aksen adalah bayangan titik J min 5, min 12 setelah diputar
ini O, plus 90 derajat dengan O-nya itu adalah 0,0, koordinat titik J aksennya. Nah, sekarang kita akan mencari J aksen. Berarti kalau diputar ini apa namanya? Rotasi ya. Rotasi. Nah, kalian tinggal lihat rumusnya ada di pembahasan sebelumnya ya. Berarti kalau misalkan kita punya P, X, Y, akan kita rotasikan terhadap O, plus 90 derajat. Nah, ini kalau 90 derajat kita gunakan min Y, X rumusnya ya. P aksennya itu min Y, X. Nah, sekarang ini lihat. Kita punya J-nya itu min 5, min 12. Nah, dia akan dirotasikan terhadap O, plus 90 derajat. Maka didapatlah bahwa si J aksen ya, J aksennya itu berarti berapa nih? Ini jadi min X ini kan yang X-nya ya. Berarti min 12 Y-nya, sebentar kebalik. X-nya berapa? Min 5. Tulis lagi, min 5. Nah, ini jadi hasil akhirnya J aksen min kali min jadi plus ya, hasilnya adalah 12, min 5. Inilah jawaban untuk soal nomor 7, 12, min 5. Nah, sekarang tentukan persamaan bayangan garis G 5x plus 3y sama dengan 15 oleh translasi T min 2,3. Nah, sekarang ini di persamaan ada bayangan garis ya, persamaan garis berarti ya. Berarti kita harus cari X aksen sama Y aksen dulu. Caranya seperti ini. Tadi kalau translasi itu apa rumusnya? Translasi itu tinggal ditambahin aja kan. Misalkan kita punya A, bentar. Ini A aksen ya. Berarti A tambah translasi. Nah, ini juga sama. Berarti kalau misalkan A-nya adalah X, Y dan T-nya adalah A, B, berarti tinggal tambahin aja ya, gini. Nah, sekarang kita akan mencari X aksen, Y aksen. Ini masukin nih, X sama Y-nya kan, kita tulis dulu. Nah, ditambah, ini T-nya udah ada. T-nya adalah min 2 sama 3. Maka didapatlah bahwa ini yang atas sama dengan yang atas ya, yang bawah sama dengan yang bawah. Di sini X aksen sama dengan X ditambah min 2 atau X min 2. Kemudian yang bawah Y aksen sama dengan Y tambah 3. Nah, sekarang kita rubah posisinya supaya jadi X sama dengan Y sama dengan. Berarti yang min 2 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, ini X aksen min jadi plus ya. Plus 2 sama dengan X. Yang ini yang 3-nya kita pindahkan juga ke sebelah kiri. Jadi Y aksen min 3, awalnya kan plus. Ini kita didapat X dan Y-nya. Baru dapat X sama Y, baru kita masukkan ke dalam persamaan garisnya. Ini ada persamaan garisnya 5X plus 3Y sama dengan 15. Aduh, ini sensitif banget. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita masukkan yang si X ini, kita masukkan ke dalam persamaan garisnya. Berarti 5, X-nya kita rubah menjadi X aksen plus 2. Ditambah 3, Y-nya adalah Y aksen min 3. Ini sama dengan 15. Enakan. Nah, kita kalikan ke dalam. Berarti 5X aksen, terus 5 dikali 2. Plus 10 ditambah 3Y aksen min 9 sama dengan 15. Nah, setelah itu kita gabungin deh. Ini 5X aksen plus 3Y aksen. Ininya sensitif banget. Ini aja 10 dikurangi 9, 1. Yang min 15, yaudah 1 dulu. Plus 1 sama dengan 15. Nah, sekarang yang si satunya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi 5X aksen
plus 3Y aksen sama dengan 15 dikurangi 1, yaitu 14. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi bayangannya adalah Y aksennya boleh kita hilangkan si X aksen sama Y aksennya. Jadi ini 5X plus 3Y sama dengan 14. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui persamaan garis G 5X plus 3Y sama dengan 15. Tentukan persamaan bayangan garis G jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3. Nah, ini tadi rumusnya adalah berarti 2H min X per Y kan ya, koma Y ya. Berarti ini kalau misalkan punya X aksen, Y aksen. Ini 2H min X, koma, apalagi Y gitu ya. Berarti ini X aksennya sama dengan 2H min X. Ini H-nya tadi min 3 masukin ya. Terus Y aksennya sama dengan Y. Nah, ini berarti X aksen yang pindah ya. Oke, jadi sekarang kalau mau mencari X ini ya, X nya kita pindahin ke sini, 2H min X aksen. Ini H-nya kita masukkan, H-nya adalah min 3. Berarti 2 kali min 3 adalah min 6 min X aksen. Ini nanti tinggal kita masukkan ke dalam si ini ya. Ini Y-nya udah dapet Y aksen. Nah, di sini di soalnya 5X plus 3Y sama dengan 15. Kita masukkan X-nya. Berarti 5 dikali X-nya itu min 6 min X aksen ditambah 3 Y-nya adalah Y aksen, 3Y aksen sama dengan 15. Ya, tinggal kita kali-kalikan saja. Berarti ini min 30 min 5X aksen plus 3Y aksen sama dengan 15. Nah, ini min 30-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Min 5X aksen plus 3Y aksen sama dengan 15 ditambah 30, yaitu 45. Jadi inilah persamaan bayangan garisnya. Jadi Y aksennya didapat min 5X aksen plus 3Y aksen sama dengan 45. Oke, soal nomor 10. Untuk soal nomor 10, nah diketahui lingkaran L 3x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Tentukan persamaan bayangan lingkaran L jika didilatasikan pada pusat O 0,0 dengan faktor skala 3. Nah, ini tadi kalau kita dilatasi tinggal dikali-kalikan aja ya. Jadi kalau misalkan X aksen, Y aksen, maka 3 ininya X, Y gitu kan ya. Berarti di sini didapat bahwa X aksen Y aksennya berapa? 3X 3Y. Nah, udah gitu berarti kita cari X aksen sama dengan 3X. Nah, X-nya adalah 1/3X aksen. Kemudian Y sama dengan 3Y. Ini Y aksen. Berarti Y-nya 1/3Y aksen. Nah, sekarang kita masukkan ke yang ini, si persamaan lingkarannya. X-nya kita ganti dengan 1/3X aksen. Tulis dulu deh ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti 1/3X aksen kita kuadratkan ditambah 1/3 Y aksen dikuadratkan juga. Oh, ini bukan Y aksen ya, Y kuadrat sama dengan 4. Oke, kita kuadratkan. Berarti 1/3 kita kuadratkan jadi 1/9. 1/9. Ini X aksen dikuadratkan jadi apa? X aksen kuadrat ditambah ini juga 1/9 ya.
Y aksen kuadrat sama dengan 4. Nah, ini bisa kan kita keluarkan ya semuanya 1/9-nya. Jadi 1/9 di sini dalam kurung X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan 4. Nah, ini si 1/9-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Awalnya dia perkalian, sekarang jadi pembagian kan ya. Berarti tinggal kita putar posisinya. Jadi X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan 4 dikali 9. Jadi hasilnya adalah X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan 36. Nah, jadi si L aksennya tinggal kita hilangkan si aksennya ya. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Begitu. Oke, untuk pembahasan soal transformasi geometri bercukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.